Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Risma Dwipa, Resti Nabila, Radikal Hisab, Naswa Sabrina Aprilia, Rida Gipari. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Proses Metabolisme pada Produk Panen. Metabolisme melibatkan sejumlah aktivitas kimiawi di dalam sel. Sejumlah komponen mekanisme spesifik dapat mempengaruhi kualitas ataupun produk panen. Nah, di sini terdapat dua proses sentral dalam mengendalikan semua metabolisme di dalam tanaman, yaitu ada fotosintesis, pengumpulan dan penyimpanan energi. Sedangkan respirasi menggunakan energi yang tersimpan. Next. Perbandingan umum fotosintesis dan respirasi. Fungsi fotosintesis yaitu pengalihan energi cahaya menjadi kimia. Di respirasinya yaitu penggunaan energi dan pembentukan kerangkaan karbon. Kalau di lokasi di dalam sel, di fotosintesisnya yaitu kloroplas, kalau di respirasinya yaitu mitokondria dan sitoplasma. Peran cahaya penting itu kalau di fotosintesisnya yaitu penting, kalau respirasinya tidak terlibat ataupun tidak mementingkan. Substratnya yaitu CO2 dan H2O, cahaya. Kalau di respirasinya yaitu karbon tersimpan, O2. Produk akhir pada fotosintesisnya yaitu H2O dan energi. Efek umum peningkatan bobot pada fotosintesis, kalau di respirasinya menurunkan bobot tumbuhan atau bagian tumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi ini merupakan suatu proses sentral dalam sel hidup yang berhubungan dengan pelepasan energi melalui pemecahan senyawa pada karbon dan membentuk kerangka karbon, penting untuk pemeliharaan dan reaksi sintesis setelah panen. Dari sudut pandang pasca panen ini, dapat laju respirasi penting karena pengaruh utamanya yaitu menyebabkan perubahan pada semua laju metabolisme tanaman ataupun bagian tanaman. Next. Tipe proses respirasi ada dua. Yang pertama yaitu respirasi gelap. Respirasi tanpa adanya cahaya, atau respirasi yaitu respirasi dalam keadaan adanya cahaya. Lintasan respirasi gelap. Selama masa pertumbuhan, para panen tumbuh sebagai besar karbon terjerap selama fotosintesis, disimpan melalui reaksi sintesis. Selama masa pertumbuhan cepat, sejumlah substrat seperti gula hoksosas tidak dioksidasi sempurna menjadi CO2, tetapi melalui lintasan khusus karbon diubah menjadi rangka karbon. Next. Tahap respirasi. Glikolisis atau lintasan EMP. Dua yaitu siklus asam trikortisilat atau siklus Krebs. 3 testosteron atau sistem sitokrom. 4 yaitu lintasan pentosa atau fosfat oksidatif. Selanjutnya akan dipapari oleh Resti Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses respirasi yang pertama yaitu glikolisis.
Glikolisis merupakan tahapan pertama respirasi, di mana glukosa dipecah menjadi dua buah senyawa 3 karbon yang kemudian dioksidasi dan diubah menjadi asam piruvat yang akan digunakan dalam siklus asam trikarboksilat. Next. Nah, bagan di sini merupakan bagan atau alur terjadinya glikolisis. Tahapan pertama terjadinya glikolisis yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi kemudian disimpan dalam bentuk ADP. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase, membutuhkan energi dari ATP. Tahapan yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase serta membutuhkan energi dari ATP. Tahapan yang keempat yaitu fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3 fosfat atau 3 atom C dan dihidroksi aseton fosfat 3 atom C yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Tahapan yang kelima yaitu satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Artinya, dapat pula mengubah glisaldehida 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Tahapan yang keenam yaitu glisaldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat oleh enzim glisaldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Tahapan yang ketujuh yaitu 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Tahapan yang kedelapan yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Tahapan yang kesembilan yaitu 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Tahapan yang terakhir yaitu fosfoenol piruvat akan diubah menjadi piruvat yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP, sehingga hasil akhir dari glikolisis adalah 2 molekul asam piruvat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Next. Bagan yang selanjutnya merupakan bagan glikolisis yang terjadi di dalam sitosol, di mana proses terjadinya yaitu pertama, sukrosa dipecah menjadi 2 monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Pemecahan sukrosa dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan enzim sukrosa sintase dengan cara menggabungkan sukrosa dengan uridin difosfat atau UDP yang menghasilkan UDP glukosa. Kemudian UDP glukosa pirosfosfirase mengkonversi UDP glukosa dan pirosfosfat menjadi UTP dalam glukosa 6-fosfat. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan enzim invertase. Enzim ini terdapat pada dinding sel tanaman, vakuola, dan sitosol yang menghidrolisis sukrosa menjadi 2 glukosa dan fruktosa. Kemudian gula heksosa mengalami fosforilasi dan menggunakan ATP. Plastida seperti kloroplast dan amiloplast juga dapat menyuplai substrat untuk proses glikolisis. Pati yang disintesis kemudian akan terjadi di dalam plastida. Karbon yang diperoleh dari degradasi pati masuk ke lintasan glikolisis dalam bentuk heksosa fosfat atau ditranslokasikan keluar dari amiloplast dalam bentuk triosa fosfat ditranslokasikan keluar dari kloroplast. Hasil fotosintesis juga dapat langsung masuk ke lintasan glikolisis dalam bentuk triosa fosfat. Enzim yang terlibat pada pemecahan glikolisis di dalam sel ini antara lain yaitu start fosfopilase dan amilase. Sehingga setiap unit gula heksosa difosforilasi 2 kali kemudian dipecah dan menghasilkan 2 molekul triosa fosfat. Reaksi tersebut membutuhkan 2-4 molekul ATP per sukrosa unit tergantung sukrosa dipecah oleh sukrosa invertase atau sukrosa sintase. Next.
Manfaat glikolisis ada tiga. Yang pertama yaitu mereduksi dua molekul NAD+ menjadi NADH untuk setiap molekul heksosa yang dirombak. Yang kedua yaitu menghasilkan energi ATP untuk setiap molekul glukosa menghasilkan 2 ATP. Bila substratnya glukosa 1P, glukosa 6P, dan fruktosa 6P dihasilkan 3 ATP. Yang terakhir yaitu menghasilkan senyawa-senyawa antara yang dapat menjadi bahan baku untuk sintesis berbagai senyawa yang terdapat dalam tumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi merupakan proses membentuk etanol atau asam laktat di mana proses terjadi reaksinya yaitu dengan dekarboksilasi untuk membentuk asetildehid, kemudian direduksi oleh NADH untuk membentuk etanol. Semua reaksi dikatalisis oleh enzim asam piruvat dekarboksilasi dan alkohol dehidrogenase. Beberapa sel mengandung asam laktat dehidrogenase yang menggunakan NADH untuk mereduksi menjadi asam piruvat laktat, sehingga produk akhir dari fermentasi yaitu etanol atau asam laktat. Dalam kondisi tidak ada oksigen, tanaman melakukan metabolisme fermentatif. Fermentasi dapat terjadi melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Laktat dianggap merupakan produk akhir fermentasi yang relatif berbahaya dibanding alkohol karena akumulasi laktat berdampak pada penurunan pH sitosol. Efisiensi fermentasi anaerobik yaitu energi yang disimpan dalam bentuk ATP relatif terhadap energi potensial yang ada dalam molekul glukosa. Hanya sekitar 4% atau sebagian besar energi berada dalam bentuk laktat atau etanol. Next. Bila buah melakukan fermentasi, maka energi yang diperoleh lebih sedikit persatuan substrat dibandingkan dengan cara pernapasan atau respirasi. Oleh karena itu, bila buah melakukan fermentasi untuk memenuhi kebutuhan energinya, maka diperlukan substrat atau glukosa lebih banyak sehingga dalam waktu yang singkat persediaan substrat akan habis dan akhirnya buah tersebut akan mati atau busuk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Selanjutnya di sini ada siklus asam sitrat yang dikenal juga dengan siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria, merupakan tahap kedua dari proses respirasi. Siklus Krebs ini diambil dari nama penemunya yaitu Olivier Hans Krebs, University of Sheffield, UK, Nobel Prize winner in Medicine and Physiology, ahli biokimia campuran Jerman dan Inggris. Asam piruvat hasil glikolisis ketika memasuki matriks mitokondria dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan NADH, CO2, dan asam piruvat. Asam asetat selanjutnya digabungkan dengan koenzim A membentuk asetil-koenzim asetil-CoA. Konversi asam piruvat menjadi asetil-CoA terdiri atas 3 tahapan yaitu dekarboksilasi, oksidasi, dan konjugasi dengan asetil-CoA. Oksidasi piruvat dalam mitokondria menghasilkan 3 molekul CO2, 4 NADH, FADH, dan ATP. Proses pertama yaitu asetil-CoA koenzim yang memiliki 2 karbon merupakan hasil dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat. Pada saat ini, koenzim akan dilepaskan sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim dengan bantuan enzim sitratase. Yang tahapan kedua yaitu sitrat akan mengalami isositrat dengan berkarbon tetap 6 karena pada proses ini hanya mengalami isomerisasi. Terjadi dua reaksi yaitu pelepasan molekul air atau dehidrasi dan penambahan molekul air yaitu yang disebut hidrasi. Proses pengubahan tersebut menjadi asam sitrat dikatalis oleh enzim akonitase. Ketiga yaitu pada tahap isositrat akan mengalami perubahan menjadi alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon sehingga pada tahap ini elektron yang dilepas diterima oleh NADH+ yang akan diubah menjadi NADH. Pada tahap ini terjadi dekarboksilasi atau pengurangan 1 karbon
dan satu karbon ini akan diubah jadi CO2 dibantu enzim isositat dehidrogenase. Tahap keempat, yaitu alfa-ketoglutarat, diubah menjadi suksinil-CoA, memiliki 4 atom karbon yang berarti pada tahap ini terjadi dekarboksilasi. Pada tahap ini, pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA yang berarti ada penambahan koenzim A yang akan berikatan dengan suksinil dan menjadi suksinil-CoA. Enzim yang berperan yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap kelima yaitu suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak terjadi pengurangan karbon, akan tetapi ada beberapa reaksi seperti fosfat inorganik akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Akan tetapi pada tahap ini beberapa sel fosfat akan ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP enzim yang berperan pada tahap ini. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu suksinil-CoA sintase. Tahapan keenam yaitu suksinat akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap FAD dan membentuk FADH2. Enzim yang berperan yaitu suksinat dehidrogenase. Tahap keenam terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Tahap ini terjadi penambahan air. Tahap ke-8 yang yaitu tahap terakhir yaitu tahap malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Tahap ini terjadi pembentukan NHDH yang berasal dari NHDH+. Enzim yang berperan yaitu malat dehidrogenase. Nah, selanjutnya transfer elektron dan sintesis ATP. Elektron berenergi tinggi yang ditangkap selama siklus asam trikarboksilat harus diubah menjadi ATP untuk dimanfaatkan untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi melalui glikolisis dan siklus step. Akan dihasilkan 2 NHDH dalam sitosol, 8 NHDH dan 2 FH2 dalam matriks. Yang selanjutnya tahapan-tahapan dalam transport elektron. NHDH diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan 1 atom dihidrogen. Selanjutnya elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitrokrom C. Saat melewati kompleks 3 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Kemudian dari sitrokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan 1 atom hidrogen. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap 1 atom hidrogen yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron, penangkap elektron. Terakhir, hasil akhirnya yaitu oksidasi glukosa secara sempurna menghasilkan 4 ATP, 2 NHDH dalam sitosol, 8 NHDH dan 2 FHDH2 dalam mitokondria. Karena 1 NHDH setara 3 ATP dan setara 2 ATP. Maka dari 1 molekul glukosa dihasilkan total 38 ATP. Secara umum 56% dari total energi yang tersedia dalam glukosa dapat dikonversi menjadi ATP. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Radhika Gita. Tahapan selanjutnya yaitu adalah lintasan pentosa fosfat oksidatif. Nah, oksidasi glukosa dalam sitosol tidak hanya terjadi melalui glikolisis yang seperti dijelaskan teman saya tadi,
tetapi dapat juga melalui jalur oksidasi pentosa fosfat. Nah, salah satu beberapa fungsi jalur oksidasi pentafosfat yaitu adalah yang pertama untuk menghasilkan NADPH untuk proses reduksi. Yang kedua, energi reduksi dari NADPH berperan dalam pembentukan energi seluler. Yang ketiga, diduga berperan dalam pembentukan senyawa intermediate pada siklus Calvin. Dan keempat, pada siklus ini akan dihasilkan ribosa fosfat yang merupakan prekursor ribosa dan deoksiribosa dalam RNA dan DNA. Dan terakhir yaitu senyawa intermediate 4 karbon eritorase 4 fosfat ketika bereaksi dengan PAP akan menghasilkan beberapa senyawa fenolik termasuk asam amino, aromatik, dan prekursor lignin, flavonoid, dan phtosilicenin. Next. Nah, selanjutnya merupakan penjelasan tentang bagan jalur pentosa fosfat. Seperti yang ada pada gambar yang ada berdasarkan PPT, sama saja, tapi sini akan saya buat lebih ringkas agar mudah dimengerti. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, akan saya melakukan keterangan seperti pada garis yang warna kuning, merupakan enzim yang diperlukan. Garis hitam merupakan suatu hasil. Nah, dan garis merah merupakan senyawa yang terjadi atau yang membantu. Nah, yang pertama yaitu kenapa disebut jalur pentosa fosfat, karena hasil dari pemecahan ini akan menghasilkan ribosa 5 fosfat, yang dimana ini merupakan senyawa gula dengan 5 karbon. Nah, maka disebut dengan pentosa. Pada jalur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalur oksidatif, yang kedua adalah non oksidatif. Nah, pada jalur oksidatif yaitu dimulai dari hasil dari glikolisis yang sudah diangkut tadi dibantu dengan enzim heksosinase akan menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat akan berubah menjadi 6 fosfoglucona lakton. Ini dibantu oleh enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase dan akan menghasilkan atau menyebabkan perubahan dari NADP+ menjadi NADPH. Selanjutnya dari 6 fosfogluconolakton akan berubah menjadi 6 fosfogluconat, yaitu dibantu oleh enzim laktonase. Nah, selanjutnya akan dirubah lagi menjadi ribosa 5 fosfat. Di sini akan dibantu oleh enzim 6 fosfogluconat dehidrogenase. Hasil ini menyebabkan perubahan dari NADP+ menjadi NADPH dan akan berubah menjadi CO2 atau mengoksidasi. Makanya pada jalur ini disebut dengan jalur oksidasi karena akan mengoksidasi CO2. Selanjutnya ribosa 5 fosfat akan dirubah lagi menjadi ribosa 5 fosfat. Ya, ini dibantu oleh enzim fosfopentosa isomerase. Dari ribosa 5 fosfat ini akan menghasilkan senyawa seperti nukleotidas, koenzim, DNA, dan RNA. Selanjutnya akan memasuki kepada fase yang di sampingnya yaitu fase non-oksidatif. Di sini ribosa 5 fosfat akan dirubah lagi menjadi silulosa 5 fosfat dengan bantuan enzim ribosa 5 fosfat epimerase. Selanjutnya pada silulosa 5 fosfat akan balik lagi atau dirubah lagi menjadi bentukan awal yaitu glukosa 6 fosfat dibantu oleh enzim transekstolase dan transaldolase. Siklus ini akan terus berulang. Nah, selanjutnya next. Yang kedua adalah fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan suatu kehilangan karbon atau respirasi yang dikarenakan oleh cahaya yang masuk melalui jalur daun. Pertumbuhan dicapai apabila kehilangan karbon dapat dikurangi, yaitu jadi ketika konsentrasi CO2 yang berada di atas titik kompensasi CO2. Nah, di sini hampir pada semua spesies diketahui melalui laju respirasi pada jaringan yang mengandung klorofil, yaitu pada daun. Dan tingginya kehilangan CO2 dari jaringan atau respirasi tentunya akan dipengaruhi oleh keadaan cahaya dari terang maupun gelap. Next. Nah, selanjutnya apa saja pengaruh dari respirasi? Yaitu pertama adalah pengaruh sekunder dari respirasi pada produk panen pertama penggunaan substrat pada organ penyimpanan, tentu saja pada respirasi
jika pemutusan jaringan dari karbohidrat dari pohon pada buah atau pada suatu tanaman merupakan hasil. Jika sudah terjadi pemotongan atau pemisahan, tentu saja karbohidrat tidak akan pernah lagi sampai kepada buah. Sehingga untuk melakukan respirasi tentunya eh, satu tanaman atau hasil tersebut akan menggunakan substrat pada organ tersebut untuk melakukan respirasi. Yang kedua adalah konsumsi oksigen dari lingkungan sekitar. Sama saja karena respirasi menggunakan oksigen, tentu saja akan menggunakan oksigen dari luar sehingga respirasi akan tidak terjadi. Yang kedua dan terakhir yaitu memproduksi CO2, air dan panas. Ini tentu saja akan mempengaruhi suhu dalam suatu produk yang telah diambil atau dipetik dari pohonnya, maka akan terjadi produksi CO2 dan air dan panas. Next. Dan yang terakhir adalah kehilangan substrat dari organ penyimpanan akan menyebabkan penurunan energi cadangan dalam jaringan yang akan memperpendek masa hidup produk. Kehilangan energi juga dapat menyebabkan percepatan senescence, yaitu penuju atau fase di mana tanaman akan menyebabkan kematian. Yang terakhir adalah kehilangan oksigen akibat digunakan pada respirasi akan menyebabkan kondisi anaerob yang memacu respirasi anaerobik yang mempercepat pembusukan produk. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya Rida Gipari. Kelas selanjutnya kecepatan respirasi. Kecepatan respirasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan perubahan beberapa aktivitas dan senyawa kimia yang ada pada jaringan sayur dan buah. Nah, maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap daya simpan buah dan sayur selama penanganan pasca panen. Semakin tinggi panas respirasi, maka semakin cepat produk sayur dan buah mengalami pematangan dan pembusukan. Next. Next. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Nah, di sini ada 10 macam pengaruh dari laju respirasi. Yang pertama ada konsentrasi oksigen di atmosfer. Beberapa jenis produk pasca panen peka terhadap konsentrasi oksigen yang rendah atau peka juga terhadap konsentrasi gas karbon dioksida yang tinggi. Nah, sehingga penyimpanan dengan oksigen rendah dapat menyebabkan terjadinya respirasi dan kekurangan oksigen. Yang kedua ada kandungan air jaringan. Salah satu penyebab terjadinya pelayuan adalah proses penguapan air yang tinggi melalui bukaan alami seperti stomata dan hidatoda sehingga menyebabkan produk menjadi layu. Yang ketiga ada temperatur atau suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju respirasi dan memiliki pengaruh yang sangat nyata. Hal ini dikarenakan tingginya suhu akan menyebabkan kerusakan pada enzim protein yang dapat menyebabkan laju respirasi menurun. Yang keempat, ada konsentrasi CO2 atau karbon dioksida. Konsentrasi CO2 yang sesuai dapat mempertahankan mutu buah dan sayur-sayuran yang disimpan karena respirasinya terhambat sehingga perubahan-perubahan pada bahan tersebut juga terhambat. Yang kelima, ada tipe tanaman atau bagian tanaman. Selanjutnya ada kultivar, masa perkembangan. Yang kedelapan ada rasio luas permukaan terhadap volume. Yang kesembilan ada permukaan alami produk panen. Dan yang terakhir ada kondisi perlakuan prapanen dan penanganan pasca panen. Next. Nah, selanjutnya kecepatan respirasi beberapa jenis sayur dan buah pada berbagai suhu penyimpanan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, kita ambil contoh pada tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau memiliki suhu penyimpanan sekitar 45 derajat Fahrenheit, memiliki kelembaban sekitar 85-90%, dan untuk lama penyimpanan diperkirakan sekitar 8-10 hari. Next. Nah, pengaruh suhu sangat tinggi terhadap kecepatan respirasi. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin tinggi juga kecepatan dari respirasi tersebut. Oleh sebab itu, pada penyimpanan suhu rendah akan menyebabkan kecepatan respirasi semakin rendah dan kecepatan pematangan juga semakin rendah. Hal tersebut akan menyebabkan lama simpan buah pasca panen akan semakin lama. Nah, laju respirasi sering digunakan sebagai indeks masa simpan, yaitu yang laju respirasinya tinggi, masa simpanannya pendek. Sebaliknya, yang laju respirasinya rendah, maka lama simpanannya semakin tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada panas respirasi sayur dan buah pada berbagai suhu penyimpanan. Nah, suhu tertinggi di mana produk bisa bertahan hidup memiliki bervariasi menurut spesies, kultivar, kondisi, dan bagian tanaman itu sendiri. Nah, bagian
Kerusakan yang terjadi pada tanaman yang diakibatkan stres karena suhu tinggi dari berbagai tingkatan. Contohnya, kerusakan utama secara langsung terjadi karena rusaknya membran sel dan adanya denaturasi protein dan asam nukleat. Next. Selanjutnya di sini ada buah klimateriks. Nah, klimateriks didefinisikan sebagai suatu fase yang kritis dalam kehidupan buah dan selamanya terjadi proses ini banyak sekali perubahan yang berlangsung. Di samping itu juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan auto-simulation dari dalam buah sehingga buah menjadi matang dan disertai dengan adanya peningkatan proses respirasi. Selain itu, klimateriks dapat diartikan sebagai suatu masa peralihan proses pertumbuhan menjadi layu. Next. Dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa klimateriks adalah suatu periode mendadak yang unik bagi buah-buahan tertentu di mana selama proses itu terjadi serangkaian perubahan biologis yang diawali dengan proses pembuatan etilen. Proses ini ditandai dengan mulainya proses pematangan. Nah, dengan kata lain, buah klimateriks dapat mengalami pemasakan lanjutan setelah dipetik dari pohonnya. Laju respirasi buah ini akan terus meningkat setelah buah dipanen, maka dari itu buah klimateriks biasanya dipanen saat belum matang. Jika dipanen dalam keadaan sudah matang, maka buah akan cepat mengalami pembusukan. Untuk contoh buah klimateriks di sini ada buah mangga. Pada buah mangga untuk pemanenan dipanen setelah buah berbentuk penuh dan warna kulitnya agak terang. Next. Di sini ada beberapa jenis buah klimateriks. Next. Selanjutnya ada buah non-klimateriks. Non-klimateriks didefinisikan sebagai kelompok buah-buahan yang selama proses pematangan tidak terjadi lonjakan drastis kecepatan dari respirasi. Sehingga karena tidak terjadi percepatan kecepatan respirasi, maka memungkinkan daya simpan produk lebih lama. Buah-buahan yang tidak pernah mengalami periode tersebut digolongkan ke dalam golongan non-klimateriks. Non-klimateriks tidak dapat mengalami pemasakan lanjutan respirasi. Pada buah non-klimateriks tidak meningkat setelah dipanen. Maka dari itu, buah non-klimateriks dipanen dalam keadaan masak di pohon. Jika buah non-klimateriks dipanen dalam keadaan masih mentah, maka buah tidak dapat matang meskipun sudah dilakukan pemeraman atau pematangan. Sifat buah yang tidak dapat dimatangkan setelah pemanenan disebabkan oleh kondisi genetiknya. Buah-buahan non-klimateriks tidak bereaksi terhadap gas etilen yang berasal dari luar buah. Buah tersebut hanya dapat matang jika dibiarkan menempel pada induknya untuk mendapatkan gas etilen dari dalam. Next. Nah, di sini untuk contoh buah non-klimateriks yang sudah matang pada buah jeruk, dipanen saat warna kulit berubah menjadi hijau terang atau kuning dan teksturnya lunak. Baiklah, selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.